Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Jadi kali ini kita kedatangan satu mobil lagi ya. Mobil yang model seperti ini tuh udah beberapa kali juga kita kerjakan ya. Jadi walaupun mobil ini tuh mempunyai harga yang bisa terbilang cukup lumayan ya. Untuk harganya tuh masih di range kisaran harga 400 lebih sampai 500 jutaan. Ya, tetapi kualitas audio dan peredaman di mobil ini tuh benar-benar masih dibilang di bawah standar banget. Pasti kalian penasaran kira-kira apa aja yang kita upgrade di mobil Honda CR-V Turbo. Oke guys, jadi seperti yang tadi gue bilang kalau di mobil ini tuh kualitas audio standarnya itu benar-benar masih kurang banget. Begitu juga dengan peredamannya ya. Jadi pemilik dari mobil ini tuh datang dan udah berkonsultasi di Progressive ya. Kira-kira apa aja nih yang bisa diimprove dari mobil Honda CR-V turbonya ini nih. Ya walaupun masih menggunakan head unit standar dan pemilik dari mobil itu nggak mau mobilnya ini tuh terlihat banyak perubahan. Kalau bisa se-OEM look mungkin ya. Jadi emang di mobil ini tuh udah kita upgrade dengan sistem audio dengan konsep OEM look dan juga peredaman ya. Pasti kalian penasaran kira-kira gimana sih hasil suara dari mobil Honda CR-V Turbo yang sudah di-upgrade oleh tim dari Progressive Auto Sound. Mending kita dengerin aja yuk kira-kira bagaimana hasil suaranya dulu di dalam kabin. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar. Oke guys, jadi seperti biasa ya, mobil Honda CR-V Turbo ini ya, yang sudah kita lakukan upgrade untuk audio ya dan peredaman, itu udah kalian dengar juga sendiri tadi ya, hasil suaranya ya. Tapi pasti kalian penasaran nih kira-kira apa aja yang udah kita upgrade di mobil Honda CR-V Turbo ini. Kalian harus nonton sampai habis karena ini bakal bisa menjadi referensi buat kalian yang punya mobil Honda CR-V Turbo seperti ini dan bisa mengimprove kualitas audio dan peredaman di mobil kalian. Oke, pertama-tama gue mulai dulu dari bagian peredamannya ya. Jadi untuk di mobil itu udah kita lakukan peredaman juga ya. Jadi peredaman yang kita lakukan ini yaitu adalah peredaman ultra premium soundproofing by Studio Reference, yang dimana untuk lantainya sampai ke bagian rear bodinya itu kita tambahkan peredam dari Studio Reference sebanyak 2 lapis, yang dimana untuk lapisan pertama kita menggunakan peredam aluminium baterai rubber military grade dari Studio Reference. Kemudian di lapisan kedua kita menggunakan peredam isolator dari Studio Reference ya. Jadi untuk road noise-nya bisa teredam dengan sempurna. Selain itu di bagian atapnya juga kita tambahkan peredam dari Studio Reference sebanyak 2 lapis juga dengan konfigurasi yang sama seperti di lantai. Begitupun juga di bagian pintu bagasinya ya. Pintu bagasi kita hanya pakai 2 lapis karena di pintu bagasi sendiri ini ada automatic door-nya ya. Jadi ada pintu otomatisnya atau tailgate. Jadi itu nggak bisa berat-berat banget agar pintunya itu bisa tetap normal ya, dan nggak memperpendek umur motor automatic tailgate-nya. Selain itu untuk meredam suara-suara noise dari luar seperti suara motor, suara angin, itu di bagian pintu juga kita tambahkan peredam dari Studio Reference aluminium baterai rubber sebanyak 2 lapis di bagian plat dalam dan plat tengah. Jadi si pintu ini bakal mereduksi getaran dari kendaraan-kendaraan yang lewat di samping mobil itu dengan sangat maksimal banget ya. Selain itu untuk menyempurnakan peredaman ini ya, kita juga menambahkan peredam isolator dari Studio Reference di bagian door trimnya, yang di bagian pintu belakang, dan juga peredam Studio Reference absorber di bagian pintu depan.
Oke, kira-kira begitu peredamannya untuk di bagian dalam interior ya. Jadi untuk di bagian eksterior kita juga ada nih. Jadi untuk memaksimalkan atau menurunkan road noise dari mobil Honda CR-V ini, jadi emang road noise dari mobil Honda itu mostly kebanyakan tuh emang bisa dibilang cukup parah ya. Jadi udah dari pengalaman kita juga udah merasakan banyak banget mobil Honda itu road noise-nya cukup tinggi banget. Jadi untuk menyempurnakan lagi penurunan road noise atau dari suara gesekan ban dengan jalan atau dengan aspal, itu kita juga menambahkan peredaman dari studio reference sebanyak 3 lapis di bagian outer fender dari 4 roda. Kalau kalian tahu di bagian roda itu nanti rodanya kita buka, di atas roda itu ada plat. Nah, di plat itu kita pasangkan peredam dari studio reference aluminium baku rubber military grade ya, yang dimana kita pasang dengan rapi dan kita roll juga. Terus kita kasih peredaman cair untuk lapisan keduanya untuk menambal sambungan-sambungan dari peredam yang kita pasang, dan juga kita tambahkan peredam dari studio reference isolator di bagian plastik fendernya ya. Bertanya-tanya nih, kira-kira ini anti air nggak sih? Jadi peredam yang kita pasangkan di mobil ini tuh benar-benar semuanya anti air ya. Jadi untuk peredaman dari studio reference itu semuanya anti air dan anti api. Jadi emang ketahanan dan durability itu oke banget ya. Gue sendiri udah pakai di mobil gue pribadi dan emang hasilnya itu penurunannya bisa mencapai 50% untuk di outer fender doang, belum sama di bagian dalam ya. Jadi untuk outer fender doang tuh bisa sekitar 50%, dan juga masih awet banget ya untuk peredamannya. Gue pakai udah sekitar 5 tahunan dan emang masih oke banget ya untuk dari peredam outer fendernya ini. Jadi emang benar-benar masih awet banget karena emang tahan udara, tahan air, dan tahan terhadap cuaca ekstrim. Ya. Oke, kita beralih ke bagian audionya ya. Untuk di bagian audio yang seperti tadi gue bilang, kalau di mobil ini tuh kita konsepkan dengan konsep OEM look. Jadi untuk di bagian audionya seperti biasa, di bagian pintu depan kita upgrade speakernya dengan speaker two-way dari Studio Reference Hybrid Ceramic, yang dimana untuk speaker pintunya sendiri kita pasangkan dalam tempat OEM-nya, dan untuk tweeternya juga kita pasangkan di dalam tempat atau panel tweeter OEM dari mobil Honda CR-V Turbo ini ya. Nggak lupa kalau untuk tweeternya kita ada bikinin custom grill juga ya, karena emang untuk tempat OEM-nya ketika tweeter OEM-nya kita cabut itu nggak ada grill ya. Jadi emang kita harus bikin custom agar terlihat seperti Twitter standar bawaan mobil. Jadi emang instalasi ini emang mengejar OEM dan emang mengejar tampilan yang seamless ya. Sedangkan di bagian pintu belakangnya juga kita tambahkan speaker two-way dari two-way custom by Progressive Auto Sound, yang dimana di bagian Twitternya juga kita ada bikinin custom grill agar si Twitter ini juga aman jika anak-anak pencet-pencet Twitternya juga aman, jadi nggak kena ke bagian membran Twitternya langsung, jadi kena ke grill itu. Jadi emang instalasi ini benar-benar sangat aman banget seperti OEM bawaan mobil. Begitu juga bagian midbassnya. Midbassnya kita pasangkan tepat di dalam panel pintu standarnya. Jadi instalasi ini benar-benar aman banget dan terlihat OEM look banget ya, dan benar-benar terlihat seamless ya. Sedangkan untuk menghandle keseluruhan sistem yang kita pasangkan di mobil ini, kita juga menambahkan satu unit DSP amplifier keluaran dari Goldhorn A810, yang dimana untuk DSP amplifier ini kita pasangkan tepat di bawah jok sebelah kanan ya. Yang untuk DSP amplifier ini kita gunakan dengan konfigurasi full aktif untuk mengangkat speaker two-way yang di depan dan semi aktif di untuk speaker two-way di belakang ya. Selain itu, kita juga menambahkan satu unit amplifier monoblock keluaran dari Crescendo Revolution A1, yang dimana amplifier monoblock ini berukuran cukup compact dan juga ini mempunyai kualitas yang cukup oke. Untuk harganya memang agak sedikit lebih tinggi dari kebanyakan amplifier entry, tapi durabilitasnya oke banget. Untuk desainnya juga bagus banget, dan tenaganya juga cukup untuk menghandle subwoofer entry level atau subwoofer yang membutuhkan watt yang tidak terlalu gede. Amplifier monoblock ini itu udah cukup banget ya. Sedangkan untuk di bagian belakang bagasi, tentu kita ada tambahkan satu buah subwoofer. Tapi pemilik dari mobil itu nggak mau ada box subwoofer yang gede-gede di bagasi, karena emang ini adalah mobil keluarga. Jadi untuk bagasi sendiri harus bisa tetap terjaga fungsionalitasnya. Jadi kita ada bikinin satu buah custom box, yang dimana custom box ini kita bikinkan di dalam ban serep standar
dari mobil Honda CR-V Turbo ini. Sedangkan subwoofer yang kita gunakan untuk custom box ini, kita menggunakan subwoofer slim keluaran dari Studio Reference 10 in Special Carbon, yang dimana untuk volume boxnya ini kita udah ukur sedemikian rupa. Jadi kebutuhan untuk si subwoofer ini juga cukup, dan juga instalasi bisa terlihat sangat seamless dan terlihat seperti standar. Kita customin cover bagasinya juga, jadi terlihat seperti standar. Bawa barang di bagasi juga tidak mengganggu sama sekali. Oke guys, jadi kira-kira demikian review gua dari mobil Honda CR-V Turbo yang kesekian kalinya kita instalasikan ini dengan konsep OEM look. Kira-kira menurut kalian gimana nih? Ya semoga ini bisa menjadi inspirasi juga buat kalian pemilik CR-V Turbo lainnya, karena emang mobil ini bisa dibilang cukup tricky juga ya untuk instalasinya. Jadi emang untuk mendapatkan hasil instalasi yang seamless, yang bersuara bagus dan tidak makan tempat, itu benar-benar harus dilakukan dengan perhitungan yang cukup matang ya. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung WhatsApp kita melalui WhatsApp kita yang ada di sini, dan kita juga sangat aktif di Instagram. Kalian bisa follow aja kita di progressive_autosound, dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita karena kita bakal ngupdate konten-konten seperti ini dan konten-konten lainnya, dan semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Kira-kira demikian review gua dari mobil Honda CR-V Turbo ini, and see you on the next project.